Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lalu ada off-nya. Yang bawah ya? Oh iya. Okay. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah. Akhirnya bisa ketemu. Ya, ada tamunya tidak sesuai janji, katanya jam 7, ternyata jam 8. Terus nyambung dengan yang lain. Maafkan ya Bun ya. Ya. Kalau tamu gitu berarti kan urgent pengen ya cerita apa mau daftarin ini gitu ya. Maafkan ya. Terus mati. Oh iya mati. Oh baterainya habis nih, baterainya udah kelip-kelip. Nih, lu dicas mungkin ya. Dekat ya. Oke. Tuh, mati lagi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bini'amatihi tatimmu shalihat. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam ajma'in. Ini kita lihat dulu. Kita hidup dengan ikhlas. Lalu hembuskan segala yang mengotori hati. 3, 2, 1, mulai. Tahan. Ya, dengan seluruh tubuh. Hembuskan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. Ya Allah, mohon ampun untuk segala salahnya hati kami, salahnya tangan, kaki, mata, telinga, lisan, perut, kemaluan, salahnya ya Allah. Dari kami balik sampai sekarang kami tahu begitu banyak pelanggaran anggota tubuh yang sudah kami lakukan, tidak seperti yang kau perintahkan. Mata ini segala-galanya kami lihat, telinga kami hal-hal yang rusuh, yang kotor, aib-aib manusia kami dengar, dan itu membuat hati kami jadi penuh dengan kotoran, hati kami jadi mengerasi Allah, dan ilmu memang susah masuk ke dalam hati karena hati dihuni oleh hal-hal yang tidak benar. Maka ya Allah, hadirnya kami di sini, ini rumahmu, tempat di mana Kau janjikan banyak ampunan di tempat ini. Maka ya Allah, ampuni kami ya Allah yang maha agung. Kami sungguh mohon ampun segala dosa. Ya Allah, ya Allah, inna Astaghfirullahaladzim. Ya Allah, ya Allah.
Ya Allah, Ya Allah. Nawaitu mohon izin ya Allah, dengan namamu saya niat taklim Lubabul hadis. Ya Rasulullah, mohon izin belajar hadis-hadismu untuk memperbaiki adab, memperbaiki ibadah zahir dan batin, fardu hanya karena Engkau ya Allah. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid ma dumtu fihi sunnatan lillahi ta'ala. Saya juga ingat i'tikaf selama di masjid ini sunnah hanya karena Allah. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'ain la yusma' wa amalin la yurfa'. Allahumma ya Fattah ya Alim, iftah lana hikmataka wa anshur alaina rahmataka ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallam walhamdulillah rabbil alamin. Ya Rasulullah, mohon izin akan belajar kalimat-kalimatmu, kalam-kalammu ya Rasul dalam Lubabul hadis. Maka kami kirim hadiah Fatihah untukmu agar engkau izinkan, engkau ridho, engkau senang, dan kami bisa memahaminya, memasukkannya ke dalam hati, menuntun kami untuk nanti sampai kepadamu ya Rasul. Juga untuk keluarga dan para sahabatmu yang mulia, para nabi, para rasul, para malaikat, dan para aulia kekasih Allah. Seluruh guru-guru kami ya Allah, terkhusus mu'allif hadzal kitab Lubabul hadis Syekh Imam Jalaluddin bin Kamaluddin As-Suyuti dan penerjemahnya rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi salimna fid darain. Dan juga untuk keseluruhan ahli kubur kami ya Allah ya Rabb, sampaikan Fatihah ini untuk tenangnya ahli kubur kami, terkhusus ayah dan ibu kami semuanya, mertua kami juga ya Allah, juga suami kami, putra putri dan menantu kami, cucu-cucu dan kelak seluruh zuriat kami ya Allah. Majelis taklim Allah muslim. Allahumma ya Allah, ij'alna min ahlil ilm wa ahlil khair wa ahlil ibadah. Wahtin lana bil iman, akhiri kami dalam iman, jiwa kami akhirilah dalam keadaan sedang iman, dalam puncak keimanan dan keislaman. Sudah sempurna kami sebagai muslim, sudah sempurna kami sebagai mukmin, dan wafatkan kami dalam status sebagai pencari ilmu, mengamal ilmu, cinta ilmu, husnul khatimah. Lana wa lahum wa liridha'illahi al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa walidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bun tadi murajaah nggak tadi?
Jadi murojaah, baca bareng-bareng. Salawat, bukan baca ini. Oh ya, nanti kalau ada waktu kita baca ini bareng-bareng ya, biar lancar. Silakan sekarang halaman berapa? Fadilah la ilaha illallah sampun ya. Halaman 20 22. Oke, 22 ya. Oke. Kemarin kalau udah nerangin bahwa badan kita ini harus dizakati. Ya kan? Zakat itu ada zakat fitrah, ada zakat mal, dan ada zakat badan. Sesuatu yang mungkin belum terlalu familiar. Tapi sebetulnya memang badan ini perlu disyukuri. Syukurnya itu dengan apa? Dengan bayar pajak. Pajaknya apa? La ilaha illallah. Jadi makanya hadisnya addu zakata abdanikum bila ilaha illallah. Itu hadis nomor itu hadis nomor sekawan welas. Hadis nomor 14 ya. Sampaikanlah zakat badanmu semua dengan ucapan la ilaha illallah. Jadi kalau hari itu kita belum baca la ilaha illallah, berarti statusnya belum bayar pajak. Makanya badannya jadi sakit-sakitan, kayak listrik nggak dibayar, akhirnya listriknya dipedot. Nah badan ini harus dibayar. Begitu juga ini Bu, urat-urat ini, apa nih, sambungan-sambungan sendi, sambungan-sambungan antar tulang disebut sendi. Ternyata sendi kita ini ya kayak gini nih sambungan-sambungan, ini sambungan, ini sambungan, ini sambungan, kan ada get-getannya gitu. Kalau pedus gitu kayak kikil gitu. Kalau kita makan bangoya itu kikil, nah itu kikil itu sambungan-sambungannya kaki. Ternyata seluruh tubuh kita ini ada 360 sambungan. Kalau nggak percaya dihitung aja sendiri. Itu Rasulullah yang bilang. Dalam badan anak Adam ada 369. Ini ada 360. Masing-masing ini harus dizakati. Zakat sendi. Kalau tadi zakat apa? Badan. Sendi juga harus dibayar pajaknya, dizakati. Karena zakat sifatnya kan wajib ya. Apa zakatnya sendi-sendi ini? Zakat sendi adalah bacaan tasbih. Subhanallah, 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 subhanallah. Atau cukuplah 2 rakaat di salat duha sebagai pembayar zakat sendi-sendimu. Jadi salat duha itu adalah seperti bayar pajaknya sendi. Sama kalau sendi nggak dibayar, maka kita penyakit sendi ini burung wayai linu pegel linu. Kenapa linu itu? Karena burung bayar pajak. Nah kita lupa kalau fitrah 1 tahun sekali, kalau zakat mal atau harta 1 tahun sekali kalau sudah sampai nisab. Ternyata badan kita ini juga perlu dizakati dengan la ilaha illallah. Sendi kita biar awet, nggak sakit sendi. Sakit sendi itu bahasa Jawanya asam aurat, asam urat. Uratnya terlalu asam, jadi akhirnya sendinya cepat linu-linu tadi itu. Keropos tulang, osteoporosis, artritis dan sebagainya, itu semua adalah penyakit apa tuh? Sendi. Aslinya gitu karena tidak bayar pajak. Pajaknya sholat duha 2 rakaat atau bacaan apa tadi? Subhanallah, subhanallah, subhanallah. 360. Nah, oke. Jadi makanya kalau efek dari orang sholat duha itu kan awet muda tulangnya. Karena tadi dalam posisi lunas pajaknya. Kita kapan itu kita bayar pajaknya? Sejak kita balik. Kan sudah hitungannya sewa apa tadi? Sewa sendi. Itu tak bayar sejak balik. Saya tidak pernah sholat duha nih. Bisa dihitung berarti berapa tagihan pajak sendi kita. Makanya cek enom wis anjane yo.
terus cepet tuwek, cek nom-nom wis tuwek gitu. Boros. Kenapa kok boros? Ya karena tadi kurang bayar pajak. Nyambung nggak Bu? Nyambung. Jadi ternyata gitu-gitu itu ada kaitannya dengan rasa syukur kita kepada Allah itu antara lain dibuktikan lewat itu. Gitu ya. Sekarang hadis nomor 18. Sabun, sekarang 15. Halaman 22 bawah. Sabun, kepanggil. Ayo ready? Kita bicaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Ma min 'abdin yaqulu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah illa qala Allah Ta'ala sadaqa abdi anallah. Berhenti di situ, anallah. Halaman 23 atas. Ini Bu Nurul masih nyari 23 atas. Atas sendiri pojok kanan ya, Arabnya. Anallah, la ilaha illa ana. Ananya dibaca pendek. Ushidukum ya malaikati qad ghafartu lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara. Ayo sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bareng-bareng 3, 2, 1. Bismillahirrahmanirrahim. Qala sallallahu alaihi wasallam ma min 'abdin Muhammadur Rasulullah artinya silakan. Monggo. Siapa? Bu Edi, Bu Joko yang asli, yang ori sini, tetangga sini. Ori atau udah? Ini KW. Buatan KW. Ini ori. Ya. Ori. Masalah dari KW. Itu ori semua tuh ya. Enggak, ngajak ya. Enggak. Gitu ya, aku menjadi saksi. Nih, hadis ini. Jadi setiap kita mengqala min abdin, tidak ada seorang hamba yang dia sedang mengucapkan. Yaqulu itu artinya sedang mengucapkan, akan mengucapkan, selalu mengucapkan. Mengucapkan apa? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah illa qala Allah Ta'ala. Kecuali Allah itu langsung menjawab. Bahwa Bapak Allah, sadaqa abdi, benar hamba itu benar. Allah, aku itu Allah. Tidak ada Tuhan selain aku. Kemudian, ushidukum ya malaikati, saksikan oleh kalian para malaikatku, qad ghafartu lahu, sungguh aku sudah mengampuni dia, ma taqaddama, apa-apa yang sudah berlalu, apa yang sudah berlalu dari dosa-dosanya dia, wa ma ta'akhkhara, dan dosa-dosanya yang akan datang. La ilaha illallah. Maksudnya gini,
Saya la ilaha illallah. Tadi kita iya kan pertama kali asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Lisan kita bunyi, lidah kita bunyi. Itu langsung dijawab sama Allah. Kan kita bilang, saya bersaksi ya Allah bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Allah langsung jawab, ya, kamu benar. Memang tidak ada Tuhan selain aku. Dan aku ini Allah. Bukan saya ya. Ini jawabannya siapa itu? Allah. Al-Quran itu hanya surat tertentu yang langsung dijawab sama Allah. Antara lain Fatihah. Kalau kita bilang Bismillahirrahmanirrahim, Allah jawab. Malaikat dia sebut namaku. Dan Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabbnya semesta alam. Allah langsung jawab, malaikat, dia memujiku. Katanya aku ini pemelihara semesta alam. Ar-Rahmanir-Rahim. Malaikat, dia bilang aku Ar-Rahman dan aku Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin. Dia yang nanti menjadi raja di hari pembalasan. Allah langsung respon, malaikat, dia bilang aku ini satu-satunya raja nanti di hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya padamu ya Allah hamba menyembah, dan hanya padamu ya Allah hamba minta tolong. Langsung Allah jawab juga, malaikat, catat, dia minta apa? Hanya padamu ya Allah saya minta tolong. Langsung Allah jawab sama malaikatnya, malaikat, catat, dia minta apa? Itu Fatihah. Kalau a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, tidak respon. Jadi satu Al-Quran itu yang langsung direspon itu cuma 2. Surat Al-Fatihah sama kalimat apa ini? La ilaha illallah. Jadi kita nggak sendiri kalau la ilaha illallah, seperti kita sedang apa Bun? Bercakap-cakap sama Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah, dan Nabi Muhammad adalah benar-benar utusan Allah. Kamu benar. Aku ini Allah dan tidak ada Tuhan selain aku. Jadi Allah bilang kan, Anallah, aku ini Allah. La ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan selain aku. Setelah itu kemudian Allah bilang kepada malaikatnya, Ushidukum ya malaikati, saksikan ya malaikat, saksikan lo, qad ghafartu lahu, sungguh aku sudah mengampuninya. Apa yang tak ampuni? Dosa-dosa yang dulu tidak sepuluh, dosa yang akan datang tidak sepuluh, dosa-dosa kecil. Itu ajaibnya kalimat la ilaha illallah. Maka nyambung dengan hadis kemarin, hadis yang nomor berapa itu, yang masuk ke hadis nomor 113, 100 masuk ke itu loh. Bantang itu, hadis nomor 13. Hadis nomor 13, ini hadis nomor 3. Wallahu ta'ala, la ilaha illallah kalami wa ana huwa. Allah berfirman, la ilaha illallah itu kalamku, itu kalimatku. Jadi sakti la ilaha illallah itu karena itu kalamnya saja. Allah. Maka siapa yang mengucapkannya, mangkalaha dakhala hismu. Siapa mengucapkannya dia langsung masuk ke benteng. Dan siapa yang sudah masuk ke benteng itu salimah min iqabi, dia akan selamat dari siksa. Asbut la ilaha illallah. Sekarang ada lagi, ada Muhammadur Rasulullah. Yang ini tadi hadis nomor 15. Kalau 14 mana zakat wajib. Ini bisa difahami ya. Jadi langsung diapain tadi kalau la ilaha illallah? Direspon, dijawab. WA kita langsung fast respon. Kadang mungkin kita WA nggak dijawab, telepon nggak dijawab, jadi kan nyetel. Tapi kalau la ilaha illallah, Allah langsung read dan reply, langsung dijawab. Maka kemudian kalau ada majelis, di dalamnya ada la ilaha illallah
la ilaha illallah. Nanti akhirnya nanti Muhammadur Rasul ikut karena kalimat itu langsung di reply dibalas seketika sama Allah, dan dosa-dosa kita dosa kecil yang lalu dan yang akan datang diampuni oleh Allah. Malah kalimatnya tadi ada qad ghafartu. Qad itu temenan, seriously, sungguh. Ghafartu fi'il madhi, telah aku ampuni. Bukan istighfar, tapi la ilaha illallah itu juga sebagai kalimat minta Kan ini anak majelis atau duduk di situ ada kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, bisa di majelis tahlil lah begitu ya. Karena di situ nanti berarti diampuni oleh Allah dan kalimatnya langsung direspon oleh Gusti Allah. Paham ini? Begini. Alhamdulillah. Kalau ada yang meninggal, suaminya meninggal atau sesiapa yang meninggal, terus kita tuh susah gitu, nggak bisa ngilangin susahnya. Kalau suami meninggal kan kita masuk masa iddah, Bu. Iddahnya istri kalau suami meninggal tuh 4 bulan 10 hari. Raole metu, raole macak, kecuali yang urgent yang tidak bisa diwakilkan. Ke masjid gini, orang lah. Karena dalam masa iddah itu ada haknya Allah. Ada hak Allah dalam iddah itu. Nah, yang gitu tuh gimana caranya kan? Susah nih, lah ya bosen di umat dia. Tidak, kalau kemudian kita bikin la ilaha illallah. Berapa? 124.000. Dari mana angka 124.000? Sejumlah. Berapa tadi, Bu? Bukan 200. Mari-mari nih 200, 124.000. Ini adalah jumlah nabi. Jumlah nabi semuanya itu ada 124.000. Dari 124.000 ini ada 313 rasul. Dari 313 ada 25 yang wajib kita imani. Kita kenal, kita tahu namanya, sejarahnya itu 25. Tapi kalau nabi ada berapa? 124.000. Dan dari 124.000 nabi tadi, semuanya mengajarkan la ilaha illallah. Maka baca ini, pakai counter, pakai tato, pakai tasbih. Ya acaranya itu di rumah selama masa apa? Iddah. Nanti kalau ini sudah selesai, nabi-nabi sudah selesai ngajarannya kita la ilaha illallah, itu insya Allah itu jadi diangkat sedihnya oleh Gusti Allah. Tidak stres, maaf ya, tidak gendeng. Kan kadang ditinggal mati suami itu kan kadang linglung. Ini kemudian yang betul. Jangan kan turun pengalaman. Tapi kan ojo ngalami belajar dari yang sudah pengalaman. Siapa di sini yang sudah? Oh iya, belum berapa lama itunya move on-nya. Jadinya ya antar sekolah gitu Ngantar sekolah, ngantar jemput juga. Oh, iya. Ya, jadi andai ngantar itu misalkan ya kita ada uang gitu di antar orang, kita bayar orang. Andai ada apa? Uang. Kalau kerja, bagaimana dengan kerja nih? Nggak apa-apa kerja kalau tidak bisa diapa tadi diwakilkan. Tapi dalam keadaan kita tertutup, maskeran, cadaran, nggak pakai ketok uang. Karena kita ini dalam masa apa tadi? Iddah. Iddah itu artinya paus. Jeda. Memang tidak bersikap seperti orang yang hurriyah, orang yang merdeka, karena ini masa iddah. Jadi oleh orang takziah, bapak-bapak takziah. Kan kita kalau suami meninggal kita kan perempuan ya. Jadi kita nemuinnya itu ya pakai masker. Pakai cadar, pakai masker. Ya, karena memang dalam apa tadi? Masa iddah.
Tapi sama saya mau gak pakai api, gak seneng aku tambah kayak alhamdulillah meninggal misalnya ya. Tapi di dalam iddah tadi ada tadi haknya Allah, itu haknya Allah. Kalau kerja tadi, gimana kalau kerja gitu? Ya kerja kalau tidak bisa diwakilkan, ya tetap kerja, tetapi tertutup. Role odak-odakan, pengen-pengen orang le, karena ini masalah tadi, ini bisa dipahami. Kalau yang ngerti gitu ya, yang ngerti saudara-saudaranya atau orang tuanya yang paham, pasti ini anaknya ini di rumah dicukupi kebutuhan selama 4 bulan 10 hari, biar dia tidak harus keluar. Itu tanggung jawabnya saudaranya yang laki-laki. Kalau ada yang laki-laki. Tapi kalau tidak ada ya tadi dengan tanda petik tadi karena tidak bisa diwakilkan begitu. TK 2 lagi terus dan suami itu jauh-jauh Batam, Jakarta, dia punya anak juga. Iya. Kita jauh-jauh juga. Iya, itu tadi pakai uang. Jadi kamu hire apa sewa apa orang untuk apa? Untuk nggak harus dia nungguin dia, yang penting transferan ya. Untuk bayar apa tadi? Kita dulu pernah punya saudara kita ya patungan. Ya apa di awak dewe iki kan rondo. Kita urunan selama dia masa iddah. Ya, itu ini pengalaman. Ben nih. Kan pasti kita kalau nggak kita yang meninggal duluan, ya kita yang diting. Nah, kalau nggak kita yang meninggalkan dia, ya kita yang diting. Nah, nggak mungkin mini tuh mau terus ya, mesti mau karek mini tok utawa karek no. Pasti nanti salah satunya itu kalau beliau yang nggak ada duluan berarti sikap kita begitu. Meskipun kita ini nggak cantik, terus mbak, tapi masa iddah. Bukan soal cantik atau enggak, tapi ada hak. Saya tadi haknya Allah di situ. Itu pertanyaan? Oke. Oh, yang gusnya gading ya? Oh iya iya. Pak Koko, yang pertanyaan, Nyonyanya. Ya, kenapa tadi? Karena tidak bisa diwakilkan. Pakai rapot, nggih. Kenapa yang ini tadi? Ya karena ini namanya masyakoh, namanya haji itu nunggunya lama, yaitu beda namanya uzur syar'i tadi yang tidak bisa diwakilkan. Tadi harus dijawab Pak. Ini kerja apa-apa. Betul, kalau tidak bisa diwakil. Kerjanya apa? Saya punya toko di rumah nih, harus tutup di nih misalnya bisa tutup. Ya makanya dari mana tadi? Ya gimana ya? Saudara-saudara bisa patungan. Karena tadi kalau kita menganggap itu sebagai haknya Allah, pasti nanti Allah juga akan memenuhi kewajibannya. Karena ya Allah, saya tinggalkan ini karena ini hakmu. Pasti Allah akan memenuhi. Ini kalau yang kemarin ya sudah terjadi, itu kita mohon ampun kepada Allah. Tadi anak-anak nyari sekolah apa gitu itu ya mungkin waktu itu tidak ada yang bisa diwakilkan. Ngoten. Ada lagi yang sudah suaminya ini ada top jomblo bahagia, jomblo bahagia. Ibu yang melanggar status sudah jomblo bahagia. Ya alhamdulillah. Gimana Bun? Oh alhamdulillah. Ya dulu masa iddah juga 4 bulan ya. 4 bulan. Kalau cerai
3 kali masa suci atau 3 kali masa suci. Mau bahas apa itu? Mau kok terus dibahas gitu? La ilaha illallah. Terus 124.000. Ya, itu kewajiban istri ketika suaminya nggak ada. Biasanya bu, meninggal duluan tuh memang laki-laki. Biasanya. Maka jumlah randa dengan duda banyak mana? Banyak randa. Kenapa laki-laki itu kok meninggal duluan? Satu, mungkin lebih tua. Ya kan mesti umurnya biasanya lebih tua. Yang kedua, ngempet. Oh, ngempetan lah terus jadinya loro ya. Ngempet duit Jawa dhewe gitu. Sing jaluk macem-macem. Dia gak iso menolak. Makanya terus bukan yang dulu bukan. Ini dari hasil survei. Satu kompleks gitu kan banyakan randanya daripada apa bedanya. Nah maka hikmahnya apa, kita kalau sama suami nek si ono ini di iman disyukuri, di iman dideloi ya bedino. Melihat suami sama dengan melihat hajar delok Ka'bah, delok suci sama dengan delok Ka'bah, mencium suami sama dengan mencium hajar aswad. Mumpung masih ada. Nanti kalau nggak ada, la ilaha illallah 124.000. Ya, wih, masya Allah, majelisan lagi ya. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matusun dijatuh. Hadis selanjutnya. Tadi berarti la ilaha illallah Muhammad Rasul punya efek apa tadi? Diampuni dosa dan ngomong langsung dijawab sama Allah. Luar biasa ya. Makanya kayak orang-orang dulu, kayak ulama-ulama dulu kita, orang tua kita dulu itu kalau enggak kan nggak dibacain gini hadisnya, tapi cuma mau coba la ilaha illallah, melok kumpulan gitu istilahnya dia, melok kumpulan mau coba tahlil, istilahnya tahlilan, yang dibaca apa? La ilaha illallah. Itu tujuannya ini tadi, biar dosanya diampuni. Ini kalimat apa? Thayyibah. Nek dhewe dulu ya, nek dhewe awakmu kira maca dikumpul sama banyak orang. Itu caranya ngajarkan dengan cara yang halus. Kita kan nggak pernah diajarin hadis gini, Bu. Lah pokok maca iku lah wis pokoke melok. Sekarang baru paham begitu bijaknya cara ngajarin smooth halus tanpa terasa. Selanjutnya hadis nomor 16. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah khalisan mukhlisan dakhala jannah. 3, 2, 1. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, la ilaha illallah khalisan mukhlisan dakhala jannah. Artinya silakan. Mana lagi yang ori? Itu dulu loh. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Barang siapa mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas semata-mata karena Allah, maka dia masuk surga. Maka dia masuk surga. Kayak gampang ya mlebu surga. Katanya surga itu mahal dan susah. Dan mahal. Banyak hal-hal yang jarang kita kenali bahwa itu bisa membuat seseorang tidak bisa masuk surga. Meskipun ada hadis gini. Ini kalau yang kita pegang ini ya. Siapa yang berkata la ilaha illallah, tapi ada syaratnya. Khalisan. Khalisan itu berarti isim fa'il. Khalisan hal. Isim masdar. Khalisan. Khalasa yakhlisu khalisan. Bahwa khalisan. Mukhtasun. Siapa yang baca la ilaha dengan hati, kelawan hati sing bersih, itu artinya ikhlas. Ikhlas itu artinya bersih. Ikhlas artinya bersih. Ini tolong bismillahnya jangan dihapus ya.
Kalimat Bismillah itu bisa, kemarin kita udah belajar tentang Bismillah. 400 kebaikan. Kalau nulis Bismillah dengan mengagungkan, dosanya diampuni. Apa tadi Bu? Ikhlas. Pakai short. Ikhlasun. Ini artinya murni atau bersih. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah khalisan kelawan hati sing bersih. Maksudnya benar-benar bersih. La, tidak ada ilah atau sesembahan illa kecuali Allah. Gak ada sesembahan kecuali Allah. Bersih hati ini, gak mikir macam-macam, semuanya Allah. Gak ada yang tak cintai selain Allah. Gak ada yang penting selain Allah. Gak ada yang aku rindu selain Allah. Gak ada yang tak tampak bergantung selain Allah. Gak ada yang tak pikirkan selain Allah. Itu namanya ikhlas. Nah kita kan belum gitu, Bun. Kita kan gak ada yang tak pikirkan selain anak. Gak ada yang tak pikirkan selain cuan. Gak ada yang tak pikirkan selain kembaran. Masih banyak ilah. Masih banyak yang disembah, yang bukan disembah, yang dipikirkan, yang dicintai, yang diangan-angan, dicita-citakan itu banyak. Maka belum disebut kholisan. Oleh syaratnya tadi harus kholisan, diulangi lagi mukhlisan. Udah kholisan, mukhlisan. Apa mukhlisan? Kalau jadi khali atau dengan ikhlas, kali ini jadi orang yang bersih. Maksudnya apa bedanya kalau ini berarti dohir, batin. Di dohir ini memang benar-benar bagimu itu kalau sudah Allah yang manggil, Allah yang minta, Allah yang mewajibkan, selalu sami'na wa ata'na. Enggak pakai nawar. Itu jenenge mukhlisan. Kalau masih banyak, kalau itu berarti belum mukhlisan. Ini dong, rada bingung ya, ketok wajahan jane rada bingung. Pun jenengan catet riyen cek mboten bingung. Karena ini efeknya dakhalal jannah, masuk surga. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas, dengan hati apa tadi? Bersih. Itu hati. Kita kembali lagi, mukhlisan. Kalau mukhlisan bukan cuma hati, tapi dohir dan batin. Dohir dan batin. Hanya Allah. Itu namanya mukhlis. Mukhlis, orang yang dohir batinnya hanya Allah. Ibaratnya ya, tidak ada apa-apa selain Allah. Allah tak, kayak kalau lagi haji itu loh. Haji itu, gak mikir, kok masa apa? Gak mikir. Gak mikir, saya dipikir itu cuma sholat dong. Engkau ingin dengar Ka'bah, engkau ingin gak mikir. Misalkan ya kita belikan seseorang gitu ya. Ini aku dipeseni ibuku dipeseni mbasno madu misalnya dipeseni mbasno kurma mati dulu gitu ya. Tapi tetap itu karena yang minta, yang nyuwun ini ibu. Karena ibuku itu berarti harus tak taati, maka tak taati. Karena ibu sama dengan Allah. Maksudnya mentaati perintah ibu sama dengan mentaati perintah Allah. Ujung-ujungnya siapa? Allah. Berarti kalau di Mekah itu kan gak mikir macam-macam. Pikirannya cuma Allah. Nah itu gini nih, ini namanya mukhlis. Maka menyembah di Mekah kan ya enak karena memang dalam keadaan mukhlis. Ya itu kalau hatinya bersih. Tapi kalau kemudian dikasih sakit terus sambatan kok itu ya gak ikhlas. Karena kalau mukhlis berarti dikasih sakit, ini Allah yang ngasih sakit. Matur nuwun ya Allah, semakin sakit tak rasakan, semakin banyak dosa-dosaku yang terkikis. Terima kasih ya Allah, dosaku diambil. Kakiku cekot, bikin aku sofa marwah ping 7. Bikin aku Musdalifah 20 kilo. Oh ya Allah, sikilku ya Allah, jarum kabeh. Niki panjenengan Gusti, sikil gamelani panjenengan, ya tak kembalikan fungsinya kepada panjenengan. Itu namanya apa tadi? Mukhlis. Tapi kalau tidak ada Allah-Allahnya, haji kok wafat,
abot pol wis ora kate meneh aku. Abot haji itu. Nas nggawa barang-barang mlaku tok acarae. Ngadep antri mlaku. Antri mlaku. Sembarang antri. Kenapa tadi? Karena tidak ikhlas. Tidak mukhlisah. Jadi makanya kalau orang mukhlisah itu ya wajah itu ya jadi kayak ya senang aja gitu. Ya buyuai gitu. Tanda bahwa dia syukur. Dia bersyukur. Bahwa ini semua dari siapa tadi? Angel apa kembali tadi? Angel. Angel. Maka di kitab Tandih ya. Oh, apa kitab apa ya? Lupa. Itu dari 600.000 orang yang haji. Itu yang benar-benar diterima Allah. 6 orang. Nggak ada 10%. 600.000 jamaah. Itu yang benar-benar full diterima Allah itu cuma berapa tadi? 6. Nah, dari 6 ini cahaya, 6 ini nyentrom energinya itu ke semua jamaah, bukan semua, sekian lagi yang masuk ke level 2 yang diterima gara-gara siapa tadi? 6. Cahaya dari 6. Kemudian berapa lagi? 60. Ini nyentromi orang 60. Level berapa? Nanti level 3 lagi 6.000. Jadi begitu haji itu berlapis-lapis. Yang diterima level atas itu berapa tadi Bu? 6. Makanya jangan heran, ada mari lu mau haji kok gitu ya. Ya karena tadi yang gak oleh sentrongan tidak dapat kayak lampu gini, yang padam itu di sini. Yang bawah kan tidak betul. Nah itu seperti 6 tadi itu. Jadi tidak semuanya. Kenapa tadi? Ya kuncinya dia itu tadi mukhlis. Waktu wukuf sama Musdalifah bukannya semua orang diampuni? Iya, semua orang diampuni termasuk dosa-dosa besar kepada manusia. Diampuni memang. Tapi begitu dari situ kemudian engkau muncul sombongnya, muncul ujubnya. Berlaku hadis lain. Tidak bisa masuk surga orang-orang yang di hatinya ada sedikit saja sifat sombong. Sombong itu di hati kita sendiri. Kita tidak bisa nilai orang lain. Bukankah banyak godaan untuk sombong di sana itu? Ada orang sakit kan, ini koyok kubro. Itu kan sudah ya ujung, ya sombong. Masuk lagi teko mana bu? Buka dulu misalkan. Masuk hotel sampai Madinah. Ceritanya loroi. Kak ono warasi. Begitu mulai tujuan langsung wah. Sampai wong iku lho, itu namanya rasa apa tadi Bu? Ujub dan sombong. Kalau gitu diampuni apa enggak nih? Tadinya diampuni, tapi kan terus berdosa ini tadi. Yang penting sakit memixkan ya. Jadi hadis itu tidak boleh dipahami cuma digabung. Maka ngaji itu kan oleh siji maksudnya cinta cekel ya kita gitu. Loh ya aja iki kok kita jadi namanya ahli ibadah yang bodoh. Padahal di hadis ini yang awal-awal dulu ya. Fadlul alimi ala al-abidi kafadlil qamari ala lailatul qadri ala sa'iril qawatib. Keutamaan orang-orang yang alim dibandingkan orang ahli ibadah yang bodoh seperti keutamaan bulan purnama dibandingkan segitu banyak bin karena tadi jadi saya ini juga ya nggak bisa menganggap bahwa sudah benar ya terus belajar terus baca kitab gitu ngaji kitab ya ngaji kadang disemakkan kepada ya yang memang mengampu kitab itu dibacakan terus kita nyimak gitu ya memang harus begitu tidak boleh merasa cukup dengan satu karena itu tadi bisa salah menempatkan apa dalil hadis jadi ini ya mengkala la ilaha illallah khalisan mukhlisan dakhala jannah siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas dan dengan zahir batin bersih dia masuk surga nggak usah sembahyang sing penting aku la ilaha illallah aku kok mlebu suara kalau cuma pegang hadis ini
kan harus dikompar dengan hadis lain. Nah, makanya kita ngaji gini perlu guru, karena kadang guru itu sudah baca referensi yang lain. Meskipun ngajinya ini, nah, tujuannya tadi kita belum baca tapi sudah ada referensi. Itu jelas ya. Jadi khalisan mukhlisan artinya tadi apa, benar-benar di hati itu enggak ada yang penting selain Allah. Kalau mukhlisan, semua penampakan yang kita lakukan itu adalah karena Allah, bukan karena diri sendiri. Angel. Itu cara mlebu swarga pakai la ilaha illallah. Satu, pengertian yang begitu. Pengertian yang kedua, digabung dengan hadis yang lain. Mengakhiru, akarnya di sini ada itu. Mengakhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Itu ilaha wa tidak ada di sini ya. Siapa yang akhir kalimatnya adalah la ilaha illallah, dia masuk surga. Ya kan? Siapa yang kalimat terakhir sebelum meninggal adalah la ilaha illallah, dakhalal jannah, dia akan masuk surga. Tapi itu susah. Meskipun ini baca berapa tadi Bu? 104 gitu. Ya bisa juga, bisa kemungkinan bisa, tetapi itu tidak semua orang bisa. Meskipun sudah rencana, menit pas akhir aku mau coba la ilaha illallah. Tiba ya akhir-akhir ini, nak, mama perutnya sakit nak. Terus gak sadar terus dibawa ke IGD. Di IGD nggak ngatasi, dibawa ke ICU. Di ICU 2 hari terus meninggal. Apa kalimat terakhirnya? Nah, itu kalimat terakhirnya. Bukan la ilaha illallah. Apalagi kalau gini, kalau dari kamar mandi gitu ya, terus keluar kamar mandi, aduh, wes, terus di kamar IGD, di kamar ICU, apa kalimat terakhirnya? Jadi ya tergantung kebiasaan kita sehari-hari. Makanya ini kalau ronco apa? Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Atau kalau pendek, ya Allah, ya Allah, tuh, ya Allah. IGD, terus ICU, terus meninggal, betul kalimatnya, ya Allah, masuk surga. Tinggal gitu doang. Ojo baik. Ojo yang gerak hanya tadi Bu lisan. Sama-sama gerak. Yang satu adu duduk, yang satu ya Allah. Sekarang diganti ya. Nek sakit muni apa? Ya Allah. Atau astagfirullah. Atau la ilaha illallah. Enggak boleh apa tadi? Duduk. Itu prakteknya. Halo? Ya, meskipun jarang-jarang, ya dulu boleh. Saya kira ngerti ilmunya ya, cowoknya bisa. Nih kepingin adu, ya Allah, gitu. Ya Allah, kalimatnya itu Allah, yang dipanggil namanya Allah. Nih aduh, itu kan Allah, mereka Allah aduh ya Allah. Ada Allahnya. Billah. Lanjut. Hadis 17. 16 ya. 17 ya. 7. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Ini hadisnya. Man kana awwalu kalamihi la ilaha illallah wa akhiru kalamihi la ilaha illallah wa amila alfa sayyi'atin in 'asha alfa sanatin la yas'aluhu Allahu an dhanbin la hudud. Ini yang tadi bilang ya. Silakan dibaca bareng-bareng 3 kali setengah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam awwalu kalamihi la ilaha illallah
illallah sayyidun in asha alfa sanatin alhamdulillah para bunda-bunda yang di belakang ini, yo, ini kita kasih kehormatan kepada senior kita, setuju? Ya, monggo bu, niki yang saya udah, monggo urut, silakan. Nah, monggo baca artosipun. Ibu siapa armasi mutati? Mutati. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang perbuatan ucapannya la ilaha illallah dan akhirnya ucapannya adalah la ilaha illallah serta dia melakukan 1000 kebaikan, jika dia hidup 1000 tahun maka Allah tidak akan menanyakan dosa. Masya Allah. Ulangi. Tadi rumput iman lagi ngomong AC sekali lagi. Fokus, yes, menggabung. Disinten asmanipun. Bu Wiwi, silakan Bu Wiwi. Nabi Sallallahu Alaihi Sallallahu Wasallam. balik alaih. Barang siapa yang permulaan ucapannya la ilaha illallah dan akhir ucapannya adalah la ilaha illallah serta dia melakukan 1000 kejelekan, jika dia hidup 1000 tahun maka Allah tidak akan menanyakan dosanya. Masya Allah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Coba Bu, lagi panjenengan. Barang siapa? 17. Nggih. Seperti tadi, nggih. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang permulaan ucapannya la ilaha illallah dan akhir ucapannya la ilaha illallah serta dia melakukan 1000 kejelekan, jika dia hidup 1000 tahun maka Allah tidak akan menanyakan dosanya sama sekali. Masya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Bu Tati sekarang. Monggo Bu Tati. Nggih. Nabi Sallallahu Alaihi Masya Wasallam. barik alaih. Barang siapa yang permulaan ucapannya la ilaha illallah dan akhir ucapannya la ilaha illallah serta dia melakukan 1000 kejelekan, jika dia hidup 1000 tahun maka Allah tidak akan menanyakan dosanya sama sekali. Iya. Terima kasih. Intinya di mana? Intinya bukan di berbuat kejelekannya, Bu. Intinya di awalnya la ilaha illallah, akhirnya juga la ilaha illallah. Bagaimana bisa nih awalnya la ilaha illallah? Kita kalau lahir dia tahu di Adam. Adam ada la ilaha illallah bukan? Ada. Maka nanti mantu-mantu kita atau kalau anak kita laki-laki, nih istrimu babaran, tungguin karena nanti yang wajib mengagani itu bapaknya kalau bisa. Kalau bapaknya nggak ada nih, ya Pak L atau Pak D-nya. Mbahnya udah nggak ada. Laki-laki mengagani dari telinga kanan, mengikomati dari telinga kanan. Ini dalilnya. Siapa yang awal kalimatnya? Karena belum bisa bicara berarti diperdengarkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Adam gitu di telinga. Lahir setelah udah darahnya udah dibersihkan, tentu saja gak lendir-lendir gitu, udah dibersihkan, digedong, terus diadani. Asyhadu an la ilaha illallah. Gitu. Awal kalimatnya adalah la ilaha illallah. Nanti meninggalnya akhir kalimatnya juga la ilaha illallah. Andai dia hidupnya itu 1000 tahun umurnya, terus dia melakukan kesalahan-kesalahan, tidak ditulis Allah kesalahannya, karena akhirnya tadi adalah apa? La ilaha illallah. Sayangnya kalau awal ini bisa, tapi kalau akhir susah. Tadi kebanyakan habis itu wetengku loro.
Itu tadi. Jadi akhir kalimat itu penting. Maka setiap kita wudhu kan ada gerakan kumur ya. Kumur itu kan pertamanya, nah ini ya Allah jadikan lisanku ini senang, zikir, memperbaiki ibadah. Yang kedua, lindungi dari cerewet, bohong, marah, riba. Jadi ngeluh, riba, waca DM. Ngeluh, riba, cerewet, bohong, marah. Yang ketiga, ya Allah jadikan la ilaha illallah sebagai kalimat terakhir. Buang ke kiri. Itu kita doa itu setiap kita wudhu. Biar nanti bisa mengucapkan itu. Antara lain ikhtiarnya atau usaha yang dipilih yaitu berdoa setiap wudhu. Dan tadi tiap hari kita mesti la ilaha illallah sebagai apa? Zakatnya. Ini yang dimaksud hadis tadi. Inna asya al-fasanatin meskipun dia hidup 1000 tahun la yas'alullahu abdan bin wahidin. Enggak ditanyain Allah dosanya satu pun. Karena dianggap apa akhirnya Allah masuk free, pas langsung masuk surga. Insya Allah. Makanya Bu ada semacam tarekat itu yang kemudian mirip itu yang sehari itu baca sekian ribu. Membiasakan jantung biar Allah. Kita ada juga itu. Jadi apa? Kenapa begitu? Itu nanti kalau udah terbiasa tuh jadi tarik nafas gini tuh Allah. 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 Jadi tariknya Allah, lepasnya hu. Hu itu apa? Allah huwa. Huwa artinya dia nih. Allah. Huwa ini kalau wakof, kalau berhenti menjadi hu, panjang. Hu. Allahu la ilaha illa hu. Hu-nya panjang. Karena diwakafkan dari Allah. Itu jadi nafasnya tuh Allah terus. Allah. Ngelatihnya pakai zikir yang panjang. Sehingga nanti jantungnya itu nariknya tadi apa? Allah, lepasnya hu. Ya, karena kini ku ngeiling ambaan itu nggak pakai mikir lah. Nih pas dipikir menyesal. Kayak tadi kita masukkan wangi ikhlas. Mengalir ke seluruh sampai jempol kaki. Lepaskan pamer. Nanti Allah, masukkan Allah. Jadi keluarkan. Tarik lagi. Allah. Sama ini juga Allah, keluarnya juga Allah. Nah itu mikir disi, pas iling ngono, pas lali ya biasa, ambekan biasa. Gimana dia bisa nggak pakai mikir auto gitu ya? Itu tadi latihnya. Jadi kan Bun gitu biasanya duduk gini jam-jaman, jadi bisa setengah jam, bisa 1 jam gitu. Terus nggak pakai bunyi, zikir ke hati, jantungnya yang Allah. Membiasakan biar nanti pas meninggal Allah yang benar. Emang ada gitu? Iya ya. Saya saksikan iparnya, kita punya ipar itu bukan Allah tapi Yasin. Jadi roh itu jalan tuh dia masih Subhanalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yasin wal Qur'an. Ya gini terus. Jadi nazarnya itu bunyi apa tadi? Yasin. Gak fokus gitu. Terus mari masih bunyi lagi. Selama dia nazar itu ini ngaji apa? Yasin. Ya Allah itu ada yang kayak gitu. Adiknya Bu Budi Lili, saudara kita yang di Kediri, kakak ipar saya itu punya adik namanya Mas Rahman. Mas Rahman itu meninggalnya baca apa tadi? Yasin. Terus plus meninggal itu terus tapi sedang dalam keadaan ngaji apa? Yasin.
saking senangnya ngaji Yasin. Itu aduh, sudah lupa perasaannya sendiri, tapi terus itu. Kalau anak Salahuddin itu diceritakan kemarin kan banyak cerita gini ya, santri datang santri baru-baru, dia punya saudara sekolah di Salahuddin, kecelakaan bom, meninggal, selama dirawat dan sampai nggak adanya itu ini masih bisa ngomong itu kehamilan membaca sholawat. Nah, itu saja yang ada di alam bawah sadarnya adalah itu. Kalau itu tadi Yasin, kalau itu sholawat Nabi, keren-keren ya. Alhamdulillah bisa kayak gitu. Baik, satu lagi. Jadi ini tadi awal dan akhir dengan apa? La ilaha illallah. Sekarang, bagaimana apakah la ilaha illallah itu yang pernah Umi sampaikan menjelma menjadi buruk di hadis ini? Hadis nomor 18. Ingat ya, 18. Hadis tentang burung tahlil. Setengah 11 ini kan masih capek. Nafas Anda? Satu lagi ya, Bun? Oke. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man qala la ilaha illallah min ghairi ujbin Tarabiha Ta'irun Tahtal arsi Yusabbihu Ma'ana yusabbihina Ila yarri qiyamah Wa yuktabu lahu Talabuhu. Sama-sama. Wa qala tiga. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man qala la ilaha illallah ujib Nih, sekali lagi. Wa qala sallallahu alaihi ma'al musabbihin wa yuktabu lahu. Nah, sekarang tadi yang senior, sekarang yang junior. Siapa yang paling muda ini? Bu Endang? Bu Endah? Ya, Bu Endah. Bu Endang. Berapa umurnya, Bu? Iya. Ada yang lebih muda lagi? Ibu? Berapa, Bu? 30 berapa? Oh, lebih muda? Silakan yang 35. Bu Endah tulis proses. Silakan, Bu. Allahumma sholli wa sallim barik alaih. Masya Allah. Pada tasbih itu untuknya. Syaratnya ini tadi apa? Min ghairi ujubin, tanpa ujub. Ujub itu merasa aku wis mumil gitu. Merasa bangga. Wih, ini loh tadi la ilaha illallah. Kayak gini ya. Kita tadi kan udah berkali-kali tuh la ilaha illallah. Ini tadi